Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan yang menjadi kekuatan kehidupan kita ini. Namun mari kita tunduk kepala dan kita mohon hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan dengan firman hidup dan berkuasa akan menjadi rema bagi setiap pribadi kami. Urapan bagi hamba-Mu, roh hikmat Allah menyertai kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kembali anugerah dan kasih karunia-Nya mempertemukan kita dalam Paulus Rachel Ministry pada hari ini. Firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 37 tentang kasih plus. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, ini dalam Lukas 10 ini menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, tahun 2022 ini yang kita sedang jalani, ini masih di zona pandemi dan COVID-19. Bahkan ada babak baru, udah level 3 yaitu Omicron. Dan perlu kita mewaspadai dengan mentaati dan mematuhi prokes sebaik-baiknya agar pribadi aman, keluarga aman, bahkan terutama bagi lansia. Sudah tentu banyak masalah, kesulitan, penderitaan yang dialami oleh bangsa kita. Nah, mereka perlu pertolongan, perlu uluran tangan kasih. Seorang Yahudi dari Yerusalem, mereka hendak pergi ke Yeriko, namun dalam perjalanannya jatuh di tangan penyamun. Dan kita melihat ini orang Samaria, orang Yahudi dirampok hartanya habis-habisan. Udah itu disiksa, dipukulin, ditinggalkan begitu saja di jalan. Lewatlah seorang yang boleh katakan imam, seorang pelayan dalam jemaat Yerusalem. Kemudian juga seorang boleh katakan orang Lewi yang punya hak istimewa tapi tidak menaruh belas kasihan, jangankan menolong. Kemudian datang lagi seorang Samaria yang sebenarnya orang Samaria ini tidak bersahabat dengan orang Yahudi. Tapi orang Samaria ini begitu melihat orang Yahudi yang terkapar di jalan, dia jatuh kasihan. Karena itu dia turun dari keledainya dan dia mendekati orang Yahudi ini. Belas kasihan timbul, maka ditolak orang Yahudi ini, kemudian dinaikkan ke keledai dan dibawa ke dalam kota. Dalam kota dia harus korbankan uang untuk diberikan, ya kalau sekarang istrinya rumah sakit atau mungkin puskesmas, agar orang ini diobati sampai sembuh. Nah, kalau kita melihat sikap seperti ini, bisa nggak kita ini melakukan di hari-hari pandemi ini? Mari kita menteladani karakter orang Samaria yang murah hati ini dalam hidup
di tengah-tengah pandemi. Banyak orang sekitar kita perlu pertolongan, perlu kasih sayang. Segala yang diperlukan, mereka ingin hidup untuk ingin menikmati seperti yang lain. Karena itu mari kita belajar membagi kasih, membagi berkat, supaya orang lain bisa menikmati. Dan kita percaya walaupun orang yang kita tolong itu lain kepercayaannya, lain keimanannya, lain sosial ekonominya, bahkan mungkin musuh, tapi orang Samaria ini menjadi teladan positif terhadap kita. Firman Allah mengatakan dalam Amsal 10 ayat 12, kasih menutupi segala pelanggaran dan menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 4. Serta dapat dikenal oleh Allah. 1 Korintus 8 ayat 3. Karena itu jadilah teladan dalam berbuat kasih. Banyak cara untuk berbuat kasih terhadap orang lain, terhadap sesama di masa pandemi ini. Dan kita percaya kasih itu merupakan hukum Allah. Matius 22 ayat 34-40. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, pikiran, kehidupan dan kekuatan. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih itu istilahnya harga mati bagi orang yang beriman, bagi orang yang beragama, bagi orang yang percaya. Dan hukum itu kasih harus dihargai, dihormati, dilakukan sepanjang umur kita ini. Karena ini memang kehendak Tuhan. Hiduplah dalam kasih satu dengan lain. Kami percaya Tuhan akan membalas berlipat kali ganda segala pengorbanan kasih terhadap orang lain. Tuhan memberkatinya. Amin. Terima kasih Bapak buat pengajaran yang positif, yaitu tentang kasih. Karena tolong kami, manusia ini kadang-kala lemah, tapi hari ini disegarkan, dikuatkan, dipulihkan, diingatkan. Sesungguhnya kita harus hidup penuh kasih terhadap lingkungan yang membutuhkan pertolongan. Ajar kami mengerti kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.